Itu biar nanti habis 2024 aja. Kita lihat siapa yang mendekat dulu. Kita kok harus menyampaikan, mereka agak turun ya. Yuk di pojok. Halo teman-teman kabar Handayani Files. Hari ini di pojok di wilayah Bantul. Bantul biasanya saya ngomong, tapi hari ini saya nyebutnya Bantul. Tepatnya di ruang seni atau ruang pameran seni yang disebut atau diberi nama Indie Art Home. Teman di pojok melihat background mungkin sudah bisa ditebak, ini adalah pameran seni lukis yang digagas oleh teman-teman dari Gunung Kidul. Dan hari ini saya bersama Mas Ismu. Ismu aku. Ismu. Mas Ismu. Ismu. Ismoyo, tapi biasanya panggilannya Ismu. Oke. Mas Ismu, bagaimanapun yang saya tahu, sosok jenengan adalah salah satu penggiat seni lukis dan ngopeni cah-cah sing rada brutal di Gunung Kidul dan Jogja sekitarnya. Mas Ismu, ceritakan dulu ya, tentang jenengan, pendidikan jenengan, lahirnya dulu di mana. Terima kasih Mas. Teman-teman udah apresiasi lah pameran ini datang gitu kan. Harus lah. Waduh. Nyenengke yang begini-begini. Tapi nama saya Ismu Ismoyo. Biasanya dipanggilnya Ismu. Ya. Asli lahiran Siraman, Mas, Wonosari. Okay. Terus kemudian selama ini aktivitasnya ngelaju Mas. Jadi kesenian Wonosari juga kesenian di Jogja gitu kan. Tapi memang 2010 okay. Itu saya lebih banyak di Wonosari sama teman-teman, kemudian buat proyek kecil-kecilan, kelompok kecil-kecilan. Kemudian 2011 itu sempat pameran kecil di Wonosari, manfaatin Cafe 24 dulu. 2000 ya sekitar segitu. 10. Enggak, okay. Sebelum itu Mas. Sebelum mana? Okay. Itu terus. Nah, dari situ saya melihat bahwa ini menarik gitu kan. Okay. Nah, itulah yang ditanyakan tadi, kedekatan dengan teman-teman awalnya dari sana. Gitu. Ya. Nah, kalau profil lainnya saya di sini adalah anggota dari APDW yang pameran ini. Anggota. Okay. Yo semuanya anggota gitu. Oke. Gitu. Ya. Tapi juga kebetulan saya terlibat juga dengan beberapa kelompok seni di Gunung Kidul. Seperti itu. Kalau sekarang tinggalnya Mas Ismu itu di mana? Nah, kebetulan sekarang laju bolak-balik Bantul Gunung Kidul, Mas. Bantulnya di Lioro ya, Jalan Wonosari Jogja. Yo masih deket-deket lah gitu. Art shop juga atau bengkel Mas, bengkel pit. Ya studio lah gitu. Karena selama pandemi kemarin yo aktivitasnya lebih banyak. Hubungannya kan hobi sepeda Mas. Jadi buat bengkel untuk inilah, untuk jalan gitu kan. Oke, Mas Ismu. Kita tarik dulu ke ruang seni di Gunung Kidul. Mas Ismu itu melihat seni lukis atau seni yang bersifat indie ya, saya menyebutnya indie ya, pokoknya yang dilakukan oleh teman-teman secara independen. Itu saja ya. Independen gitu ya. Ya, independen. Itu bagaimana Mas Ismu melihatnya? Ya, dukung dari calon independen ya Mas. Biasanya kan seperti itu ngomong indie, tapi enggak Mas, ini sebenarnya kebetulan kita tempatnya Indie Art House. Jadi kata indie kan ya mungkin kosakata atau Mas itu dari kata independen, biasanya hubungannya dengan kemerdekaan gitu kan, dan yang lain masuk ini seni yang merdeka, seni bergerak sendiri tanpa didukung yang lain-lain. Nah, itu memang kata yang populer dari indie, tapi kalau ditarik ke Gunung Kidul, aku nggak bisa bilang kosakata itu berfungsi sepenuhnya gitu kan, karena dulu itu kan penyebutan sampai akhirnya jadi jernih kan. Teman-teman nggak berpikir itu, melakukan aja gitu lah. Itu nggak tahu disebut indie atau enggak gitu kan. Nah, jadi karena awalnya memang di Wonosari kan seni-senian apalagi yang melibatkan anak-anak muda dulunya jarang.
pameran pun nggak ada gitu kan. Iya. Nah kebetulan dulu kita sebelum ke ABDW ini, aku sempat sama teman-teman ada di inilah, dulu tertarik dengan jalan publik gitu kan. Oke. Ya, jadi buat mural Oke itu, ya. terus kemudian Berarti termasuk jenengan termasuk orang-orang pertama yang memuralkan Gunung Kidul. ya bukan, kalau itu kan malam Orde Baru sudah Mas. Oh iya. Tulisan itu tugu-tugu itu kan sudah. Iya, Enggak, oke. maksudnya seperti ini. Oke, Jadi di era itu kan sebenarnya ya 2007 lah gitu kan, mulai SMA itu mulai ada ini kan apa? SMA-nya dulu? Enggak kan SMA, aku SMA Pelayan. Oh, SMA Pelayan. Sedak jalan Mas. Oke. SMA Loro Pelayan itu kan udah jalan, jadi Oke, Jalan Raya Jogja wajar Wonosari itu. paling tidak. Oke. Nah, yang di mural itu dulu itu kalau di Wonosari itu milih spot biasanya ya yang rutin itu dipakai kita di sekarang jadi GOR. Oke, Pasar Gorsiono. Hewan. Oke, Nah, ya. dulu ada tembok panjang kan. Nah, di situ kita project itu sampai berapa tahun. Itu namanya Pulang Kampung. Ya, saya ingat. Pulang Kampung Project. Itu memang pesan yang kita buat untuk pengrajin dengan apa ya, dengan skala yang berbeda. Jadi orang mudik gitu kan. Pertanyaannya cuma satu Mas. Apa yang kamu bawa dan apa yang kamu tinggal? Kita tanyakan kepada siapa saja itu yang mudik pada itu. Nah, itu kebetulan sampai berapa ya? Sampai 8 tahun. Terakhir itu 2013 kalau nggak 14. Tapi sebentar. Saya pernah melihat memang kegiatan teman-teman di situ. Waktu itu kita mungkin belum terlalu dekat ya. Saya juga belum terlalu mengenal kegiatan teman-teman waktu itu. Tapi saya sempat memang melihat ada kegiatan di tembok yang sebelah wetan itu ya. Itu rutin per tahun Mas. Nah, itu kalau saya boleh jujur, itu juga merubah paradigma saya tentang orek-orekan yang tembok, Mas. Ternyata teman-teman seniman toh ini, mereka membawa pesan gitu loh. Jujur itu sempat merubah paradigma saya terkait dengan gerakan teman-teman yang ada di Gunung Kidul waktu itu. Lanjut ya, terus. Itu kan awalnya memang ya selain karena permasalahan bahwa semua ruang bisa dipakai, tapi juga tren juga karena bahasa sebenarnya kan sebelum itu juga udah melakukannya di Jogja juga Mas. Tapi dibawa ke sana itu menurutku ada sesuatu yang menarik, dan kebetulan cara komunikasi itu yang saya rasakan secara personal, nanti dampaknya juga saya rasakan sampai sekarang ke belakang, bahwa ketika itu ditawarkan kepada teman-teman yang lebih muda, fresh, itu akan enak. Mengajak tidak kemudian harus dengan ayo tangan gitu kan, tapi harus berbeda lewat karya itu. Itu dulu komunitasnya Kukomikan. Iya, itu yang menginspirasi Lembu dan kawan-kawan. Nggak tahu juga mungkin, tapi itu nanti tanyakan yang bersangkutan. Tapi itu yang saya rasakan ketika awal di Wonosari. Saya bukanya dulu awal kesenian di Wonosari secara kolektif itu lewat itu. ABDW itu apa tuh Mas Janjane? Waduh, kayaknya kok guru AB DEDW gitu. ABD itu plat nomor, Pak. Plat nomor. AB itu kan Jogja. Yang dulu DW itu kan plat Wonosari. ABDW. Tapi juga multifungsi, ada permainan lah di situ. DW itu, main sok DW. Semangat saja Mas, sebenarnya nama itu semangat dan nama itu doa juga. Jadi kalau disepakati bareng-bareng gitu kan, ya wes lah. Keren. Emang jangan habis 1 S gitu loh. Habis dah. Repot itu. Habis 1 S habis. Oke Mas, waktu itu kan mural juga masih belum mudah diterima oleh masyarakat di Gunung Kidul waktu itu. Ya bisa Mas, karena pertama kali melakukan itu saya harus apel ke Polres. Oke. Ya. Dan bahkan teman-teman yang lain melakukan itu saya harus jadi benteng untuk mereka. Dan waktu itu respon anak muda yang memiliki kegelisahan untuk bermural bagaimana? Enggak, kalau aku pikir ya menarik gitu, bisa gitu kan. Tapi aku tidak membayangkan itu akan menjadi dialog yang menarik setelahnya. Maksud saya seperti ini, ketika saya di Polres, saya tanya tentang undang-undang ruang publik. Nah, Gunung Kidul pada itu belum ada.
batasan ruang ini berapa gitu kan. Jadi dianggap hanya cap kenakalan saja gitu kan. Kemudian ketika ada teman yang melakukan, kemudian dengan tindakan represif saat itu kemudian disemprot kepalanya, ditangkap, itu saya juga harus datangi mereka untuk membebaskan karena kebetulan masih SMA pelakunya. Nah, dianggap sebagai vandalisme. Nah, pada saat itu ada komunikasinya. Ada salah satu pusat perbelanjaan di Wonosari dulu namanya Amigo kalau nggak salah. Itu sempat buat lomba mural. Aku tanya, nah kalau pembelanjaan toko aja berani, kenapa pemerintah tidak? Ini harus ada komunikasi gitu kan. Keren. Nah dari situ semua terbuka, mulai ada sedikit banyak pandangan bahwa ya boleh dilakukan dengan catatan satu, tanya pada komplek yang ini yang mau digambar gitu kan, umpamanya ke nek tembok yo kowe ndelok tembok sapa takon sik ojo oleh gitu kan. Nah etika seperti itu jadi nek nglakoni yo aja dhewe ndak dipikir engko kriminal atau apa gitu. Tapi waktu itu memang ada arahan-arahan seperti itu ya sebagai enggak, bentuk itu dukungan. hasil dari komunikasi. Dari komunikasi. Karena sebelumnya ya tulisan geng kan sudah banyak di sana. Artinya kan beberapa warga masyarakat itu juga terdidik untuk melihat karya-karya seni seperti itu toh. Ya kalau ada proses edukasi iya, tapi menurutku itu natural gitu loh. Nggak ada setting, maksudnya nggak sampai sekarang pun belum semuanya welcome, tapi menurutku itu udah titik bahwa yang melakukan juga tidak kemudian berpikiran hanya asal melakukan saja, tapi dia karena dia sudah kula nuwun juga membawa pesan. Yang ditempati pun juga nyaman karena ono kula nuwun gitu kan. Iya, betul. Nah, bahkan ada yang request jadi project loh, jadi gawe. Betul. Saya pernah ya itu nggak apa-apa. Saya pernah sih juga kok request Mas Guntur dan kawan-kawan untuk gambar kan, di warung. Akhirnya terbuka kemungkinan. Nah, itu maksudku ruang itu akan dihidupi seperti itu. Dan itu di Gunung Kidul kadang memang dimulai dari hal seperti itu, seharian gitu kan. Jadi kalau istilah banyak orang harus babat alas itu. Ya wes dilakoni bae gitu loh. Enggak seheroik aku tak ngunyek babat alas itu enggak. Sangat bertahap gitu. Lanjut Mas dengan kegiatan teman-teman. Baik. Kalau nggak salah dulu Mas Ismu juga di IPG dan lain-lain ya. Iya. Pernah kan ikut teman-teman di IPG? Dari awal pendiriannya saya ikut Pak. Nah, melihat perkembangan seni lukis, baik mural maupun seni lukis seperti yang kita nikmati hari ini, bagaimana dengan melihat Wong Gunung Kidul sendiri terhadap apresiasi teman-teman yang melukis maupun hasil karyanya? Jadi sebenarnya awal kuliah pun dan waktu kecil saya itu punya rekam jejak tentang kegiatan seni rupa di Gunung Kidul. Oh ya? Jadi saya waktu itu mau pengen ikut les gambar, gitu kan. Dulu guru SMP saya yang buat, nggak boleh sama orang tua. Kemudian mau daftar ke SMSR, nggak boleh. Nah, orang tua juga tidak hanya kemudian nggak boleh, tapi kue iso loh melu kursus les ning Wonosari, istilahnya ke sanggar gitu kan. Nah, cari sanggar itu susah Mas di Wonosari saat itu. Tapi ada 1-2 orang yang mau ngajari. Nah, dapat saya itu di ini tukang bak truk. Nah, itu kan perjalanan personal. Tapi kalau secara komunitas kemudian saya cari data pameran pembangunan dulu ada arsip di sana itu tentang pameran. Nah, harus kan cari. Ternyata ketemu beberapa nama. Akhirnya jawaban itu jauh setelah itu terjawab ketika kemudian ada teman-teman dari IPG yang mengajak, ayo toh gawe kelompok yang akhirnya namanya IPG itu. Di situ ada Nanpono, ada Pak Erlan, dulu ada Pak yang punya sanggar siapa nama Kepek itu, yang ternyata ya akhirnya jadi seperti itu. Dan itu IPG itu sepertinya salah satu momen di mana akhirnya seni, lukis dan genre-genrenya atau dan yang inilah mural dan lain sebagainya itu semakin didengar oleh masyarakat. Bener. Nah, itu perasaan saya karena dulu saya kan melihatnya, saya juga pernah ikut lomba lukis Mas. Iya. Walaupun nggak pernah menang karena yo jenis bocah waktu itu gitu. Iya. Kayak gitu.
saya juga sempat berpikir bahwa kok seni di Gunung Kidul, dalam arti seni lukis di Gunung Kidul kok ora kaya ning Jogja ya gitu waktu itu. Nah, akhirnya ketika saya mendengar ada IPG itu sesuatu ini. Kalau Mas Ismu sendiri melihat itu menjadi salah satu tonggak Iya benar. semakin menggeliatnya seni Gunung Kidul. Sebenarnya kan dulu pelakunya banyak. Betul, Yang saya tahu sepakat. banyak. Yang saya tahu itu banyak. Karena setelah ya tadi balik proses pencarian itu kan mencari saya akhirnya. Ya. Siapa saja tuh yang bisa tak selain yang saya hadapi bak truk maksudnya banyak ternyata Mas. Dan itu memang belum ada kelompoknya. Nah, pintu itu dibuka oleh WG itu. Akhirnya terkumpullah beberapa orang, kemudian buat beberapa kali pameran. Ke berapa ya ini sudah ke babat seni, kemudian sampai ke mungkin yang besok itu tak mungkin dinamika yang menarik Mas. Maksudnya ada sebuah pencatatan tentang teman-teman yang berkarya, terutama seni, aku nggak seni lukis ya Mas, seni rupa gitu kan. Oke, iya betul, seni rupa. Yang kemudian bergabung dan secara sadar dia membuat kelompok gitu kan. Karena memang kelompok dengan skala kedaerahan itu penting kalau menurut saya. Jadi nyambung gitulah dengan ininya. Karena kalau hanya umpamanya kita mencari bekas, umpamanya dulu ada wayang beber, terus kemudian ada lukis kaca, itu kan banyak. Tapi untuk mewujudkan menjadi satu kelompok pameran itu susah selimanya. Nah, untunglah ada itu. Nah, itu juga sebenarnya mungkin sedikit banyak nanti akan berimbas kepada anak muda yang pemakai itu. Betul. Walaupun sebenarnya pada saat itu saya sudah sama ini. Kalau saya sendiri ikut itu, tapi sebenarnya saya sudah sama hukumikan itu. Oke, selanjutnya Mas, kalau melihat perkembangan ke sini, ke arah sekarang ada, bahkan kemarin saya bertemu dengan salah satu anggota Wening. Oh iya. Nah, Mbak Puji. Ya. Nah, itu kalau Mas Ismu melihat perkembangan anak muda yang tertarik di seni rupa dan juga bagaimana mereka itu mengaplikasikan kegelisahannya dalam bentuk-bentuk lukisan, dalam bentuk-bentuk seni rupa dan lain sebagainya, bagaimana Mas? Itu bukti ini ya Mas, bahwa ada sebuah keterpihakan dan kepemilikan teman-teman terhadap seni gitu. Oke. Dan itu memang layak diapresiasi gitu. Ternyata setelah kita cari, kemudian kita sering mengadakan itu, ternyata banyak ya. Bahkan mulai sub kalau saya mengatakan. Nah, kalau balik ke tadi ini mulai gitu kan, ada kelompok perempuan, kemudian teman-teman juga akhirnya sekarang buat forum berupa Gunung Kidul. Itu tak pikir bisa jadi wadah yang bagus. Aku nggak tahu perkembangannya besok ya Mas, tapi aku hanya yakin kalau sesuatu itu kemudian saling tumbuh, biasanya akan bagus. Biasanya. Ya. Selain ABDW, apa aja sih Mas yang ada komunitas di Gunung Kidul? Waduh, banyak Mas. Saya tahunya banyak. Yang saya tahu banyak. Yang pernah, walaupun bisa dihitung dengan jari, tapi banyak karena ada kelompok kecil yang itu pun juga mungkin pamerannya di tempat lain atau seperti apa gitu. Oke. Kalau dari, karena sekarang juga sanggar-sanggar banyak kan. Betul. Ada sanggar kalian, kemudian ada banyak lah, saya nggak hafal Mas namanya. Tapi artinya kan dari situ kan bisa kita lihat bersama bahwa perkembangannya luar biasa dan layak diberi ruang yang lebih. Lah kalau mungkin bukan layak, tapi memang harus mencari. Memang harus ya. Membuat ruang gitu kan. Setelah banyak pelaku harus membuat ruang. Oke. Kalau layak, siapa yang menilai layak? Orang-orang seperti saya. Oh iya. Orang-orang seperti saya. Karena melihat banyaknya seniman dan juga kelompok-kelompok yang selalu ingin menampilkan karya seninya. Iya. Buat saya, orang seperti saya, sangat layak sekali untuk diberi ruang. Sementara ini ruang yang tersedia di Gunung Kidul gimana Mas? Nah, kalau harapan saya memang ya ini kan sudah sedikit dijawab gitu kan. Setelah dulu sempat kontrak, aku isi tempat, manfaatkan bekas terminal, bekas kantor, pasar. Tapi aku seneng banget dengan gerakan teman-teman ya waktu itu. Terus kemudian tempat-tempat seperti itu. Sampai akhirnya sekarang diapresiasi menjadi ada tempat yang memang. Ya walaupun aku nggak berharap banyak juga Mas, karena sentral apapun kalau kemudian itu tidak ada komunikasi dengan banyak, itu
pasti ada miss gitu kan. Aku nggak menyebut tempat sekarang miss, tapi kenyataannya iya, udah gitu aja. Tinggal respon yang baik di antara beberapa pihak, kita komunikasi lagi, membuat tempat itu menjadi bagus gitu. Kalau itu dibaguskan, apa kemudian teman-teman seni rupa di Gunung Kidul? Nah bagusnya apa dulu mas? Bagus tempatnya penampilan bagus, apa memang dia sesuai? Bagus dalam arti sesuai dengan apa yang dikehendaki teman-teman seniman. Apa kemudian teman-teman seniman itu juga? Ya saya pikir kalau itu ada ruang itu memang bisa digunakan gitu. Dan justru dengan sebenarnya juga ada bagusnya kalau kemudian orang tidak sesuai dengan secara ini naluriah, kalau dia tidak cocok dengan satu tempat kemudian membuat tempat alternatif yang lain, itu tak pikir aku menunggu event seperti itu, maksudnya gerakan seperti itu. Artinya Mas Ismu dan kawan-kawan ini sebenarnya juga menunggu adanya ruang yang juga tidak serta-merta hanya menyediakan tempatnya saja kan? Ya karena tempat tanpa kemudian ada program, dan satu lagi nggak ada komunikasi, maksudnya nggak ada rantangan yang besar yang kita buat. Siapa saja mas mestinya yang harus kita ajak untuk berkomunikasi? Nah kan tadi udah ada peta komunitas, ada pelaku, kemudian ada pihak birokrat yang berwenang, kemudian juga ada masyarakat yang lain yang secara tidak langsung dia terlibat. Ini kan bisa dihubungkan sama apa saja sebenarnya. Pariwisata, bahkan kalau digaungkan sekarang pariwisata bisa, kemudian dengan edukasi bisa, bahkan dengan tradisi pun bisa. Nah ini yang terlupa. Tradisi itu dekat harusnya, nggak ada cara harusnya. Apakah kondisi yang terjadi di Gunung Kidul inilah yang membuat teman-teman Abik Dewi akhirnya memilih wilayah Bantul untuk pameran dengan tema Mulo ini? Nah kalau sekarang masuk ke pameran Mulo, sebenarnya kan Mulo ini kan pameran terusan mas. Pameran terusan. Kita pernah membuat satu pameran dengan tema portal. Ya, saya pernah sempat hadir. Nah portal itu adalah sebuah pintu gitu kan, yang dulu sempat kita maknai. Ya secara fisik kita lihat kenyataan sekarang banyak portal gitu kan. Nah, taruhlah portal pembangunan, portal bahkan tugu pun juga dirubah gitu kan. Portal COVID ya termasuk itu kan sebelum COVID. Nah portal-portal itu kemudian disangkut pautkan dengan dibukanya dunia maya juga. Akses kan berarti. Nah, akses jalan, kita responlah pameran itu. Kemudian pameran yang setelahnya ada pameran online, kemudian proyek kecil-kecil, kita pengen untuk pameran lagi di tahun selanjutnya. Nah, Mulo ini yang menjadi pembicaraan. Ini 2 tahun mas, tapi kemudian terhenti COVID, kita nggak ngapa-ngapain kan, hanya menggadok tema sama kemudian persiapan tentang apa yang mau dibicarakan, kemudian sampai akhirnya mengerucut ke kata permulaan. Yang kemudian singkatnya Mulo. Bertemakan Mulo. Mulo itu sendiri membawa pesan mas. Sebenarnya tadinya ditawarkan lebih ke personal dulu, sebenarnya personal komunitas, bahwa orang memaknai permulaan dia apa toh secara proses kreatifnya, dan permulaan dia hubungannya dengan tempat lokasi kita Gunung Kidul gitu kan. Nah ini kan juga tes juga sebenarnya, masihkah cara pandang teman-teman yang kebanyakan ternyata mengambil dari cerita-cerita tempat atau apa ya, aku sebutnya apa ya, muatan yang dia dapatkan awal di daerahnya gitu kan, masih aktual nggak untuk kemudian kita bahas gitu kan. Nah ternyata kita mendapatkan obrolan yang menarik sebelum pameran. Seorang akan membawa cerita tentang apa, ada yang membawa cerita tentang pasar, ada yang membawa cerita tentang kematian. Nah kalau kemudian ini tidak kita gabungkan menjadi sebuah alur yang menarik gitu, nah tentu sayang gitu kan. Nah anehnya lagi kalau menurut saya, bahwa semua yang dia bawa itu masih ada hubungannya dengan saya menyebutnya apa ya, seni rupa dekat, yang paling dekat dengan mereka alami, tanpa harus mengambil tema tentang sesuatu yang besar
untuk menyoroti permasalahan yang besar mereka mendapatkan di tempat yang terdekat. Umpamanya mau ngomong tentang pasar kapitalisme dan mereka udah ada satu orang yang setiap hari di pasar, kerjanya di pasar, karyanya tentang pasar. Nah, aku pikir itu cara pandang yang menarik untuk Gunung Kidul terutama, bahwa sekaligus mempunyai harapan bahwa maksudnya membalikkan keadaan bahwa kita bisa berkarya dari tempat yang paling dekat kita untuk kemudian ke isu global gitu kan. Nah, kekuatan ini tentu harus dijaga gitu, hanya untuk proyek-proyek selanjutnya biar bagus gitu. Tapi mengapa kemudian memilihnya di Indie Art House Bantul? Kalau permasalahan ruang untuk pameran, kita pikir bahwa perlu lompatan-lompatan, perlu alternatif yang kita olah gitu kan. Karena terjebak dalam ruang yang itu juga tidak menarik. Orang perlu menawarkan sesuatu yang lebih gitu kan, di luar zona nyaman juga gitu kan. Dan juga mungkin ini awal bagi teman-teman, sebagai awalan juga kenapa tidak gitu kan. Kebetulan tempatnya juga welcome kemarin untuk kita, menarik juga untuk secara teknis loh ini, dengan jumlah karya kemudian materi yang kita bawa, ya kenapa tidak gitu kan. Seperti itu. Untuk pameran Mulo ini melibatkan berapa seniman, Mas? 14. Sebenarnya anggota IDW banyak. Proses sebelum ini agak panjang, Mas, karena kita tawarkan dulu ke grup siapa yang mau. Dan itu sampai berbulan-bulan itu ada, tadinya cuma 2 orang, kemudian tambah 3 orang. Padahal anggotanya kan tadinya dari portal itu banyak. Yang menjawab cuma berapa orang, itu sampai akhirnya 6 bulan atau berapa itu setelah pameran diputuskan orang itu segitu jumlahnya. Itu biasanya karena apa, Mas? Karena mereka kok tidak terlalu respon? Saya nggak tahu. Karena bahasa di grup itu otomatis, karena kemarin sebenarnya tidak ada ketemuan di muka itu karena jelas COVID, Pak. Ya. Itu kan membatasi semuanya. Betul. Sampai kemudian komunikasi yang kita bisa gunakan ya grup. Ya. Media sosial. Itu kan tidak bisa memancing emosi orang, kemudian seperti ngobrol langsung, kita akan menawarkan tema ini. Nah, mungkin juga faktor kesibukan juga bisa. Kan selama COVID itu juga orang tidak hanya ngomong seni-senian, ada yang ngomong hidup dan yang lain-lain. Betul. Tapi semasa pandemi ini, apakah perkembangan seni di Gunung Kidul, khususnya seni rupa, itu tuh mengalami penurunan atau gejolak, atau malah justru meledak begitu ada Mulo ini? Kalau pertanyaannya dari produktivitas gitu kan, kalau acara jelas turun. Ya pasti ya. Ya kan? Itu karena impact ya. Ya. Tapi kalau dari studio, aku nggak bisa ini, Mas, nggak bisa jawab juga. Cuman aku lihat dari teman-teman yang kebetulan di sini, itu memang kemudian ada pengendapan yang lebih. Karena mau nggak mau ada press kan dengan keadaan ini. Ya siap nggak siap kan kita semuanya mengalami. Betul. Berarti akhirnya direfleksi juga bahwa setelah COVID, nggak tahu gitu, ini besok pandemi ini selesai atau enggak, tapi ini menjadi awal saja bahwa semangat ini terwadai gitu loh. Luar biasa. Itu kan ya kita memaknai narasi yang kecil yang kita alami saja. Ya moga-moga ini terus gitu kan. Ada rencana, Mas, untuk pameran di kabupaten lain atau kota lain selain? Sebenarnya kalau rencana malah kepinginan itu, saya harapannya selain kepada ABDW juga kepada forum berupa Gunung Kidul ya, sebagai forum besar bahwa ada pameran yang kemudian dia bawa road ke semua kecamatan dengan semua kecamatan. Iya, karena gini, kenapa aku melihat dari sana, karena kalau itu ada, karena kemarin pas pameran apa itu dengan kita mengambil dari semua kecamatan hasilnya menarik. Nah, menurutku kalau itu dari berkecamatan, kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita. Pembacanya juga akan berbeda. Ya, pendukung gerakan, kalau ini mungkin tidak hanya seni tapi kebudayaan suatu daerah, biasanya juga pendukungnya tidak hanya kemudian sentral di tengah atau birokrat, tapi masyarakat sekelilingnya. Nah, ini perlu menurut saya. Sudah dilakukan oleh teman-teman? Ya menurut saya harus. Tapi nggak tahu kapan yang mau melakukan, mungkin Mas Akid bisa menjawab itu.
Tapi memang kita membutuhkan mimpi-mimpi seperti itu kok Mas. Nah, kalau mimpi sih ya mimpi, tapi ini bisa direalisasikan kok. Kayaknya sekedar mimpi menurut saya. Sangat terbuka kemungkinan gitu. Oke, sekarang harapan Mas Ismu sendiri terhadap para perupa muda dan yang ingin menjadi perupa. Yang pertama, kalau harapan kepada teman-teman ABDW dulu ya. Oke. Sebagai saya juga ada di dalamnya bahwa kita masih punya banyak PR sebenarnya, punya banyak konsep-konsep yang memang kita perlu olah gitu kan. Dalam artian kita tidak akan terjebak bahwa ketika kita ngomong ke daerah, kita ngomong daerah tidak terjebak pada isu kedaerahan saja, tapi itu bisa untuk membawa keluar gitu kan. Kemudian kalau kepada teman-teman yang lain di dalam ABDW bahwa Gunung Kidul masih sangat terbuka untuk aktivitas seni rupa dengan berbagai macam kemungkinan. Nah, kalau kemudian di sana perlu jejaring, perlu apa, kita bisa membuat gitu. Bisa saling jawel-jawel lah. Betul. Antar lintas disiplin, bahkan mungkin dengan disiplin ilmu yang berbeda bisa. Antar disiplin ilmu yang berbeda. Ya. Apakah sebelumnya pernah melakukan itu? Ya, kalau kita dulu pas di Komik kan pernah Mas dengan geografi, dengan biologi seperti itu. Luar biasa. Artinya sebenarnya Sangat terbuka kemungkinan. sangat terbuka kemungkinan. Dan ada beberapa contoh yang mungkin nanti bisa kita obrolkan di belakang setelah podcast ini. Nanti obrolannya jadi kemana-mana. Mas. Oke Mas Ismu, luar biasa ya teman-teman ABDW dan penggagas acara ini, siapapun yang terlibat dari komunitas apapun, tapi akhirnya jenengan ke Bantul, ke Indie Art Home, ini membawa nama besar Gunung Kidul. Ini tetap saya sebagai orang awam dalam dunia seni rupa, saya tetap apresiasi, dan juga teman-teman di pojok. Apakah ada yang ingin jenengan sampaikan kepada masyarakat umum? Oh ya, enggak Mas kayaknya. Enggak ada. Udah cukup itu Pak. Kita ya tunggu saja proses proyek dari teman ABDW. Oke. Lalu saja. Ada yang ingin disampaikan ke pemerintah daerah? Itu biar nanti habis 2024 aja. Kita lihat siapa yang mendekat dulu. Kita kok harus menyampaikan, mereka nggak turun ya. Ya, semoga saja ini menjadi mulo itu tadi untuk mereka turun. Capek Mas menyampaikan itu. Ya, saya paham sekali. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu, dan keresahan mungkin sebenarnya hanya berbeda ruang saja karena jenengan dan teman-teman ini terjun langsung dan bergulat dengan seni rupa. Makanya mungkin lebih bisa merasakanlah daripada orang-orang seperti kami yang di pojok. Mas Ismu, sekali lagi terima kasih waktunya. Ini Mas Nek nuruti jagungan karena rampung-rampung. Ya, nanti diteruskan di belakang. Mas Ismu, salam buat teman-teman. Pokoknya tetap semangat Gunung Kidul, semangat Jogja, semangat Indonesia dalam dunia seni rupa. Demikian teman di pojok, tetap di pojok saja.